Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Memi Nugraha dengan NPM 192151034. Di sini perkenankanlah saya untuk memaparkan proposal pengaruh model problem based learning berbasis open ended terhadap kemampuan berpikir siswa dan juga kebiasaan belajar siswa sebagai pemenuhan tugas salah satu mata kuliah, yaitu seminar pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil Magister Pendidikan. Nah, di sini adapun latar belakang yang mendasari permasalahan adalah penulis ingin mencoba melakukan penelitian dalam pembelajaran matematika yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan model pembelajaran matematika, juga meningkatkan daya kemampuan berpikir kreatif dan juga kebiasaan belajar siswa. Nah, penelitian ini adalah penerapan model PBL atau problem based learning, di mana berbasis open ended itu dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dan juga kebiasaan belajar siswa. Nah, adapun rumusan masalahnya, pertama, apakah terdapat pengaruh dari model pembelajaran PBL yang berbasis open ended terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kebiasaan belajar siswa. Kemudian rumusan masalah selanjutnya adalah jika terdapat pengaruh, berapa besarkah pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kebiasaan belajar siswa. Nah, kemudian di sini ada definisi evaluasional. Pertama, apa itu kemampuan berpikir kreatif matematis? Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan sebuah proses yang mengembangkan ide-ide tak biasa yang menghasilkan pemikiran atau produk baru secara pasti dan fleksibel dalam pemecahan permasalahan matematika yang nantinya dapat bermanfaat dalam penggunaannya. Kemudian, apa itu kebiasaan belajar siswa? Kebiasaan belajar merupakan perilaku siswa atau perilaku belajar yang terbentuk bersamaan dengan proses belajar yang dilakukan karena siswa mempelajari dan mengamati lingkungan sekitarnya, bukan bakat yang sudah dimiliki sejak siswa itu kecil. Kemudian model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Pembelajaran berbasis masalah atau lebih kerap disapa PBL adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta didik dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dengan model pembelajaran ini, peserta didik sejak awal sudah dihadapkan kepada berbagai masalah kehidupan yang mungkin akan ditemuinya kelak setelah lulus dari bangku persekolahan. Kemudian yang terakhir, open ended. Itu adalah pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar itu lebih dari satu. Nah, kemudian apa tujuan dari penelitian ini? Pertama, mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak dari model problem based learning yang berbasis open ended terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis dan kebiasaan belajar siswa. Kemudian mengetahui besarnya pengaruh model problem based learning berbasis open ended terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kebiasaan belajar siswa. Nah, adapun manfaatnya bagi peneliti sendiri yaitu menambah pengetahuan dan wawasan sebagai calon pendidik agar mengetahui pengaruh model PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis dan juga kebiasaan belajar. Bagi pendidik sebagai tambahan pengetahuan terhadap pengaruh PBL. Kemudian bagi peserta didik, diharapkan peserta didik dapat lebih termotivasi untuk lebih giat belajar dan membangun kebiasaan belajar yang baik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, ada beberapa kajian teori terhadap beberapa definisi atau permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama, problem based learning. Menurut Slameto pada tahun 2011, PBL merupakan model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah autentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, sedangkan Hosnan mengemukakan pada tahun 2014 bahwa model PBL ini merupakan model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang tinggi, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kemudian yang kedua, berpikir kreatif matematis. Menurut Hidayat pada tahun 2011,
Berpikir kreatif matematis adalah kemampuan yang meliputi keaslian, kelancaran, kelenturan, dan keterperincian respon siswa dalam menggunakan konsep-konsep matematika. Nah, sebagai contoh, berpikir kreatif dalam pembelajaran matematika lebih tepat dikatakan berpikir kreatif matematis. Hal ini karena berpikir kreatif di sini lebih condong diarahkan kepada kemampuan berpikir matematika, prosedural dalam menyelesaikan masalah, dan juga segala suatu hal yang berkaitan dengan matematika tentunya. Kemudian kebiasaan belajar siswa. Aunur Rahman pada 2019 berpendapat bahwa kebiasaan belajar, yakni sikap belajar seseorang yang sudah ada tertanam di dalam waktu yang cukup lama sampai dapat menampakkan ciri sikap di dalam aktivitas belajar. Keadaan yang bisa mempengaruhi belajar adalah kebiasaan belajar. Banyak yang belum terbiasa dengan belajar, padahal kebiasaan belajar dapat menguntungkan setiap individu untuk memudahkan dalam memperoleh pengetahuan. Nah, sedangkan Muhyiddin Syah pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada. Nah, kemudian pendekatan dan jenis penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripsi kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan atau menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Kemudian pelaksanaan penelitian ini juga menggunakan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengetahui terhadap variabel-variabel yang akan diteliti serta dalam kondisi terkendali. Nah, jenis eksperimen yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Kemudian adapun instrumen penelitian yang dipakai, pertama angket. Instrumen angket digunakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar pada pembelajaran matematika berdasarkan dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Jumlah soal yang diberikan sebanyak 20 soal dengan memberikan tanda checklist pada angket yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua ada instrumen tes, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif matematis. Adapun jumlah soal yang diberikan itu sebanyak 2 dengan berbentuk soal esai. Nah, kemudian waktu dan tempat pelaksanaan penelitian yaitu dilaksanakan rentan waktu antara bulan Maret sampai bulan Mei 2022 bertempat di SMP Negeri 1 Raja Polah Tasikmalaya. Kemudian adapun teknik pengumpulan data yaitu metode angket. Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan yang perlu oleh peneliti. Sedangkan yang kedua ada metode tes, yaitu serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan proposal mengenai pengaruh model pembelajaran problem based learning berbasis open ended terhadap kemampuan berpikir kreatif dan kebiasaan belajar siswa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.